Rahayu teman-teman, kali ini kita ketemu bersama dengan Perkutut Tulus. Ini si Tulus ya teman-teman. Saya agak ke belakang. Di kolom komentar ada satu komentar dari sahabat kita. Saya lupa, mohon maaf siapa namanya ya. Itu saya tidak membawa HP satunya, jadi nggak bisa buka. Tapi intinya beliau berkomentar punya perkutut di Om Yokan. Wah, ini baru saja hujan turun teman-teman di tempat saya. Gimana di tempat teman-teman? Di tempat Cak Anto gimana nih? Beberapa hari nggak ada absen ini Cak Anto nih. Oke, kembali. Jadi ada satu komentar dari sahabat kita. Beliau mengatakan kalau yang diomyokan bisa gacor katanya. Beliau punya perkutut diomyok, kemudian diomyokan bisa gacor. Tapi kata beliaunya itu kadang-kadang macet, kadang-kadang gacor lagi. Menurut saya itu normal ya teman-teman, karena itu siklus kebiasaan. Walaupun memang ada 2 ekor perkutut saya itu yang selalu rajin, kayaknya nggak ada ininya ya, mudah-mudahan sampai seterusnya itu nggak ada macetnya. Tapi kadang-kadang memang yang namanya perkutut mengalami siklus mabung gitu ya, terutama siklus mabung itu bisa libur kegacorannya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada sahabat saya, siapa namanya di kolom komentar, tapi sudah saya jawab, sudah saya balas komentarnya. Terima kasih sudah muncul di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin ngobrol, diskusi atau curhat terkait pengalamannya merawat perkutut, terutama ini saya lagi fokus untuk sama-sama kita menguatkan mental burung-burung perkutut yang kita pelihara ya teman-teman. Silakan masukkan komentarnya apapun saja, bisa nanti tulis saja di kolom komentar di bawah di video ini ya teman-teman. Silahkan curhat apa saja, bebas. Oke, kali ini saya mau ngobrol pengalaman saya. Jadi ketika kita ingin memperkuat mental perkutut kita harus pertama memahami kondisi perkutut kita. Jadi jangan dikasih soal yang langsung sulit gitu loh. Misalkan perkutut itu sangat gila sekali ya, jangan langsung dengan dipaksa. Ini menurut saya ya, boleh saja teman-teman punya pendapat lain, tapi yang saya alami jangan langsung dipaksa, karena kalau dipaksa bisa trauma permanen, atau mungkin justru malah akan lebih lama, akan lebih sulit. Dipaksa itu maksudnya ya langsung, ini saya praktekkan, langsung didekati aja, langsung di apa nih ya, sangkarnya langsung di seret-seret ini loh, apa namanya ini ya, bantu tulis di kolom komentar ini namanya apa, di kayak gini kan itu ya kalau dia itu girasnya belum terkendali jangan langsung seperti itu ya teman-teman. Ini kalau saran saya sebaiknya pendekatan dulu, dikasih makan, jadi pakannya jangan terlalu banyak, usahakan sampai habis. Terus pas dia lapar ya itu tinggal disesuaikan jadwalnya teman-teman, bisa ngopeni perkututnya itu pas pagi atau sore. Mungkin kalau pagi buru-buru kerja ya sore harinya, nah itu dikasih pakan sore harinya, kasih sedikit seperlunya saja, setelah itu ditungguin pas makan. Biasanya awal-awal mungkin dia kadang langsung agak malu-malu, itu nggak mau makan. Nah itu kayak dia itu agak malu-malu tuh. Ini si Tulus ini tergolong masih PDKT tahap awal ini ya, masih agak malu-malu ini ya. Kalau agak malu-malu, minimal kalau pengalaman yang sudah saya lakukan itu minimal kita duduk sekitar 2 meter dari si perkutut ini ya. Jadi antara si posisi perkutut dengan kita duduk sekitar 2 meter. Nanti kalau secara 2 meter dia bebas beraktivitas, makan bebas, ngapain bebas, itu kita agak mendekat mungkin jadi 1 meter jaraknya. Kemudian nanti dekat lagi gitu. Nah ini untuk si Tulus ini masih tahap awal ini ya teman-teman, tapi cukup tenang, sudah cukup tenang ini. Kadang kalau dia
perkutut yang masih agresif giras, ini duduk 2 meter kayak gini dia nggak mau diem itu di dasar sangkarnya itu, kanan ke kiri kayak si mujur yang sebelum. Kalau sekarang si mujur sudah cukup terkendali itu, si mujur yang di sana itu ada videonya, saya upload beberapa kali di video sebelumnya. Nah ini kalau masih giras gelabah kayak gitu ya kita pantau aja dari sekitar 2 meter itu jaraknya, kita pantau sampai benar-benar tenang. Ini coba, ini saya akan agak maju ke depan, apakah dia masih tenang. Kalau kemarin sih masih lumayan tenang, ini jarak nggak ada 1 meter lah, setengah meter. Dia masih cukup tenang sih teman-teman. Sesekali sambil ditetekin aja dari jarak jauh, ini sebagai pancingan supaya kita berinteraksi dengan dia gitu. Nanti lama kelamaan itu akan menjadi terekam teman-teman, aktivitas semacam ini. Nah kuncinya itu rutin. Kalau nggak bisa rutin ya agak lama, jadi harus rutin. Jadi telaten, pelan-pelan tapi rutin. Nah itu kuncinya. Jadi silahkan teman-teman yang masih terkendala perkututnya giras, terutama yang perkututnya giras, silahkan curhat di kolom komentar, ceritakan saja proses awalnya gimana dapatnya, karena nanti akan saya analisa ini, cara ngatasinya gimana, karena proses dapatnya itu juga berpengaruh terhadap harus digimanakan penanganannya, itu harus bagaimana, itu berpengaruh ya teman-teman ya. Ini kan agak lumayan, menurut saya yang penting mental ya kan, yang mental dulu. Tapi ada kalanya yang beda itu kayak si Molya itu, dia memang gelabakan tapi manggungnya sudah gacor, ya biarkan, jangan dipaksa teman-teman. Tapi si Molya itu juga mulai hari ini saya terapi juga kayak gini. Itu masih jarak 2 meter itu kalau si Molya, jarak 2 meter. Ini si Tulus, ini si Tulus belum gacor tapi sudah mau buka suara. Ini ya belum terlalu rajin tapi sudah mau buka suara. Kalau ada yang bertanya kapan buka perkutut bisa buka suara, ya sebenarnya Mas umur berapa ya itu, kalau nggak salah sih Untung itu 6 bulan itu sudah mulai rajin itu, 6 bulan. Tapi ya suaranya, anggungannya ya masih belum karena masih kecil ya kan. Soal itu tentang manggung itu, kapan perkutut bisa mulai manggung, misalkan dari ombyokan atau dari apa, itu mungkin saya bahas besok ya teman-teman. Yang penasaran saya bahas itu, tolong silahkan saja komentar di kolom komentar biar saya ingat. Besok kemungkinan video selanjutnya akan saya bahas. Oke, saya pikir itu dulu ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih yang sudah memantau dan saya tunggu komentarnya ya. Terima kasih.